adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Ria di sini di hari Minggu di Renungan Minggu Remaja. Pada hari ini tanggal 22 November 2020, Kakak Ria akan membawakan Renungan Minggu Remaja. Tapi sebelum Kakak Ria masuk ke dalam Renungan Minggu Remaja, Kakak Ria mau membagikan sedikit kisah atau cerita dari beberapa public figure. Kalau adik-adik tahu, adik-adik pasti kenal dengan public figure yang bernama Deddy Corbuzier atau Roger Danuarta atau bisa juga Marsha Timothy. Ada apa ya dengan mereka? Kenapa Kakak Ria menyebutkan nama-nama mereka? Ya adik-adik, mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka telah berpindah keyakinan. Mereka yang tadinya memeluk agama Kristen, mereka yang tadinya pengikut Kristus, tetapi mereka sekarang sudah beralih keyakinan, yaitu beralih ke agama Muslim. Kira-kira kalau kita lihat kisahnya mereka, atau kita baca profilnya mereka, apa ya yang membuat mereka menjadi pindah keyakinan? Mereka meninggalkan Kristus dan mereka melepaskan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Apa yang menyebabkan mereka bisa pindah atau dengan mudah meninggalkan Kristus? Banyak sekali fenomena di luar sana yang orang-orang yang berpindah keyakinan. Tidak hanya public figure, tetapi mungkin ada orang-orang di sekitar kita atau ada orang-orang yang kita kenal yang berpindah keyakinan. Nah, adik-adik, kita harus tahu apa sih yang menyebabkan mereka berpindah keyakinan? Ada apa sebenarnya? Nah, adik-adik, Kakak Ria akan membahas tentang mereka-mereka ini dalam Renungan Minggu Remaja. Tetapi sebelum Kakak Ria bahas dalam Renungan Minggu Remaja, mari kita puji Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat pujian untuk Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji.
setia, ku melayanimu. Ya, kita sudah puji Tuhan. Sekarang kita mau mulai renungan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan menyiapkan waktu yang indah ini untuk mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang tutup bungkus hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui Kak Karya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik dan juga dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini tema kita adalah benih firman Allah. Nah, itu diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Akan saya ulang ya, Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Kak Karya akan bacakan. Dengan judul Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sehingga benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatuan. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering dan ia tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itu ialah orang yang mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkannya buah dalam ketekunan. Nah, adik-adik, tadi disebutkan bahwa firman itu benih itu adalah firman Allah. Kalau misalnya di sini adik-adik yang pernah melakukan percobaan di pelajaran di sekolah waktu sebelum sekolah online, mungkin adik-adik pernah membuat percobaan mengenai pertumbuhan suatu tumbuh-tumbuhan. Mungkin ada yang dari toge ya, dari biji kecambah lalu jadi toge, atau ada yang dari benih. Kalau kita lihat bagaimana sih orang bisa menanam sesuatu, mereka memiliki proses. Pertama, mereka memiliki benih atau biji-bijian. Mereka menggali tanahnya, mencampurkan tanahnya dengan pupuk, lalu ditanam di satu tempat tertentu atau dalam media tertentu, lalu mereka menyiramnya, lalu memberi pupuk. Dari situ akan tumbuh akar.
Setelah tumbuh akar, mereka akan tumbuh batang dan terlihat daun. Untuk tumbuhan tertentu memang memakan waktu yang lama. Yang cukup sebentar adalah jagung ya adik-adik, dia memakan waktu 3 bulan. Setelah waktu 3 bulan, jagung bisa kita panen. Nah, adik-adik, Kak Karya mau tanya, apa sih yang adik-adik ketahui tentang bertumbuh? Dan bagaimana benih itu bisa tumbuh? Berarti kalau kita lihat tadi, di awal tadi Kak Karya ceritakan bahwa benih itu bisa tumbuh ketika medianya bagus, tanahnya bagus, dan kita rawat sehingga ia dapat bertumbuh dengan baik. Dan juga diberikan pupuk dan ada proses, yaitu ada beberapa waktu. Sekarang Kak Karya mau tanya kepada adik-adik di rumah, sudah berapa lama sih kita kenal dengan firman Tuhan? Apa kita dari kelas kecil, dari kelas Gabriel? Dari waktu kita sudah mulai berbicara, kita mulai menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Atau ketika kita sudah mulai membaca, kita mulai tahu isi firman Tuhan. Kita mulai membaca Alkitab. Jadi sudah cukup lama ya. Adik-adik diperkirakan mungkin umurnya sekitar 13, 14, atau 15 tahun ya. Berarti sudah cukup lama. Mungkin sekitar 10 atau 9 tahun adik-adik sudah mengenal yang namanya Alkitab dan firman Tuhan. Jadi sudahkah kita bertumbuh? Atau pertumbuhan iman kita hanya seperti pendek saja? Belum berakar yang kuat dan belum memiliki buahnya. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita untuk belajar bertumbuh dalam firman Tuhan. Karena di dalam kita sudah menerima benih yang Tuhan berikan, yaitu benih yang merupakan dari firman Tuhan. Sudahkah firman Tuhan itu tumbuh dalam diri kita? Dan sudahkah kita percaya dan menerima keselamatan yang sudah diberikan kepada kita? Atau kita hanya mendengarkan firman Tuhan hanya sebagai suatu keharusan, hanya karena kita disuruh orang tua, atau karena teman-teman kita sekolah minggu, jadi kita kalau nggak sekolah minggu jadi malu. Oh, berarti hari ini Kak Karya ingin menekankan kembali ya, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan, karena itu merupakan benih yang baik untuk kita bertumbuh dalam iman. Nah, adik-adik, kalau tadi dilihat ilustrasi bahwa ada seorang yang membawa benih. Benih yang pertama jatuh di jalanan, lalu dimakan oleh burung-burung di udara. Yang kedua, benih yang jatuh di batu-batuan. Yang ketiga, jatuhnya di tanah juga, tetapi banyak semak duri. Dan yang keempat adalah benih yang memang jatuh di tanah yang baik. Kalau kita artikan perumpamaannya, kita baca di ayat 11 ya, ayat 12. Kita baca di ayat 12 ya. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis mengambil firman itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak ada feedbacknya, tidak ada respon terhadap firman Tuhan. Seperti halnya kalau kita suka K-pop atau kita suka musik jazz, kita suka musik pop, tetapi kita malah datang ke konser dangdut. Wah, gak nyambung ya. Itu gak sesuai dengan hati kita. Kita sudah persiapannya udah ala-ala penyanyi favorit kita. Pas kita datang, ya ternyata dangdutan. Berarti tidak sesuai. Dan kita jadi meresponnya, gak asik lah, gak menyenangkan. Nah, itulah. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yang ada orang juga yang meresponnya tidak baik atau tidak ada feedback, no respon. Jadi ya udah, datang mendengarkan tanpa masuk ke dalam hati dan pikiran kita, atau masuk tapi langsung keluar lagi. Itu adalah ciri orang pertama. Yang kedua adalah di ayat 13, yang jatuh di batu-batuan ialah orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan, tetap dia menerimanya, tetapi hanya percaya sebentar saja, tidak berakar. Jadi ketika orang datang mendengarkan firman Tuhan, dia senang sekali menggebu-gebu. Tetapi dia tidak mengimani firman tersebut. Dia tidak memasukkannya dalam hati dan pikirannya, dan tidak digumuli. Nah, adik-adik, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan hanya dengan saat kita mendengarkan firman Tuhan, oh iya saya harus seperti ini,
Tetapi setelah selesai ibadah atau setelah selesai mendengar renungan online, dia lupa. Semangatnya langsung hilang. Itu adalah benih yang jatuh di batu-batuan. Jadi medianya tidak baik. Kalau jatuh di batu berarti tidak ada tanah ya. Berarti ketika kita datang untuk ibadah atau kita mendengarkan ibadah online, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menganggapnya kita menggebu-gebu, tetapi setelah mendengarkan kita lupa. Kita lupa dengan firman yang sudah dibagikan. Nah, adik-adik, apakah kita orang yang seperti itu? Yang mendengarkan firman Tuhan, kita senang mendengarkan firman Tuhan, kita hanya senang sesaat, tetapi udah begitu lupa. Wah, berarti firman itu kurang mengakar dalam hati kita, kurang dipegang oleh kita, kurang kita gumuli. Nah, ada juga orang yang tipe yang ketiga, yaitu benih yang jatuh di semak duri. Udah ada tanahnya, tetapi ketika ada semak duri, benih itu tidak tumbuh dengan baik, karena benih yang bagus ini akan termakan oleh semak duri tersebut. Seperti halnya kalau kita menanam padi ya, benih padinya sudah ditanam, tetapi di pinggir-pinggir padi-padi tersebut itu ada tumbuh-tumbuhan yang mengganggu. Mungkin adik-adik yang belajar di bidang IPA mungkin tahu ya, tumbuh-tumbuhan yang memang mengganggu dan itu harus dicabut. Nah, ada juga tuh orang yang seperti itu. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia senang mendengarkan firman Tuhan, dia mengikuti firman Tuhan, dia menggumulinya dalam hati, dia kadang juga melakukannya firman Tuhan, tetapi ketika ada permasalahan hidup, ketika ada pergumulan, dia langsung cepat khawatir. Dia tidak lagi percaya dengan firman Tuhan. Orang yang ketiga ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, dia tumbuh, tetapi ketika datang pencobaan, dia mudah khawatir, lalu dia kecewa. Jadi hal tersebut membuat dia menjadi, benar gak sih kata firman Tuhan? Benar gak sih apa yang Tuhan bilang dalam Alkitab? Dia mulai bertanya-tanya dan dia mulai hilang arahnya. Nah, adik-adik, apa sih yang membuat semak duri itu dalam hidup kita? Bisa saja dengan pergumulan, permasalahan dengan orang tua, permasalahan dengan teman, atau karena adik-adik mungkin lagi masa remaja, lagi masa mencari jati. Nah, adik-adik, hal itu yang kadang membuat kita menjadi cepat kecewa. Kita jadi bertanya-tanya, benar gak sih firman Tuhan itu? Nah, adik-adik, berarti firman Tuhan yang tumbuh di semak duri itu membuat kita menjadi berakar dalam diri kita itu kurang. Kita tidak menggumulinya dengan baik, kita tidak merenungannya dengan baik, atau kita jadi tidak percaya kepada Tuhan. Nah, tipe orang yang keempat adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dan melakukannya. Dia melakukannya dengan tekun. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia gumuli firman Tuhan tersebut. Dia dengan tekun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi rema dalam hidup mereka. Dia tidak hanya mendengarkan firman saat ibadah, tapi dia juga kembali membaca firman Tuhan Alkitab dalam kehidupan sehari-harinya. Adik-adik adalah tipe yang mana? Yang jatuh di jalanan, yang dimakan oleh burung, yang jatuh di dalam batu-batuan, jatuh di semak berduri, sehingga adik-adik mulai goyah imannya, atau jatuh di tanah yang baik. Kakak Ria harap adik-adik menerima firman Tuhan sebagai benih dalam kehidupan kita untuk bertumbuh, itu di yang keempat, di tanah yang baik. Media kita baik, hati kita baik. Nah, adik-adik, bagaimana sih kita agar bisa firman Tuhan itu bisa tumbuh dalam hati kita? Nah, adik-adik, kita perlu menyiapkan hati dan pikiran sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Sebelum beribadah kita berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus untuk menjaga hati dan pikiran kita, agar pikiran kita tidak berfantasi atau tidak menghayal, dan juga menjaga hati kita akan menerimanya dengan baik. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menjaga telinga kita agar kita mendengarkannya juga dengan baik. Nah, adik-adik, kita harus mulai belajar untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, apalagi ibadah online ini. Kakak Ria minta adik-adik ketika kita mendengarkan ibadah online ini juga seperti kita beribadah.
Kita datang dengan suasana hati yang baik, kita datang dengan pakaian yang baik. Jangan hanya karena ibadah online, kita bangun tidur lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Wah, Kak Karya minta untuk hari ini dan seterusnya, ketika kita mengikuti ibadah online, kita harus persiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau sambil tidur, kita juga jadi keenakan. Kita jadi tidak menerima dengan baik, kita kurang fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan juga yang pasti adalah berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita terus bertekun dalam melakukan setiap firman Tuhan, kita pasti akan menghasilkan buah. Seperti tanaman tadi, dia menghasilkan buah. Apakah kita sudah menghasilkan buah seperti yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23? Adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajak kita, biarlah benih itu yaitu firman Allah itu tumbuh dalam diri kita, sehingga kita memiliki proses yang baik. Kita tumbuh dengan iman yang luar biasa kita kepada Tuhan. Nah, karena kita perlu bertumbuh lewat benih firman Tuhan dan menerimanya dan melakukannya untuk menghasilkan buah yang baik. Kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Jadi adik-adik, kalau kita hari ini masih tumbuh dengan baik, karakter kita adalah karakter yang serupa dan segambar dengan Allah, karena kita telah menerima benih yang kekal, yaitu benih yang dari Allah. Baiklah, mulai hari ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melangkahkan kaki kita keluar, kita selalu ingat firman Tuhan, sehingga kita dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Kita terus mengimani Tuhan kita dan kita terus percaya, karena benih yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu tumbuh dalam media yang baik. Karena kita mendengarkannya dengan baik, kita merenungkannya, dan kita melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di awal renungan tadi, Kak Karya sampaikan beberapa orang public figure yang mulai kehilangan arahnya, yang mulai melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan. Menurut adik-adik, dari 4 tipe orang yang menerima firman Tuhan, ketiga orang public figure yang Kak Karya disebutkan di awal, apakah firman Tuhan yang mereka dengarkan selama hidup mereka ditumbuh di media yang baik? Atau kalau kita lihat, jatuh di manakah benih mereka? Jatuh di manakah firman Tuhan yang selama ini mereka dengar? Kak Karya mau tahu jawaban adik-adik ya? Jawabannya adik-adik boleh tulis komen di bawah ini. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan hari ini, renungan minggu hari ini, adik-adik boleh tulis. Dari ketiga public figure tadi, benihnya tumbuh di mana? Boleh tulis di komen ya. Sampai di sini adik-adik firman Tuhan yang Kak Karya bagikan, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat yang luar biasa dan dapat menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Sebelum Kak Karya tutup, kita akan mendengarkan suatu pujian. Baiklah, kita bernyanyi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita puji. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great
Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman dan renungan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini adalah memang benih firman Allah yang boleh tumbuh dalam hati kami masing-masing dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga dapat menghasilkan buah. Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang beda dengan firman yang boleh kami dengar. Biarlah setiap kami melangkahkan kaki kami dapat menunjukkan bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa, memiliki Tuhan yang sudah memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami dapat memegang iman yang sudah Engkau berikan kepada kami sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Amin.